Oke, karena yang hadir udah ada 10 ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Kita ketemu lagi ya di free class persiapan OSN 2023 hari ketiga ya untuk bidang matematika. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit terkait geometri ya. Kemarin kita sudah bahas aljabar, secuil aljabar, secuil teori bilangan. Terus hari ini kita coba bahas sedikit tentang geometri gitu. Nah, adik-adik udah pada mulai nyicil belajar apa nih kalau tentang geometri? Kira-kira materi apa aja sih yang masuk ke geometri yang harus dipelajarin buat menghadapi ujian matematika tingkat SMA tuh? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Oke, coba kita list satu-satu ya. Gambaran apa aja sih yang perlu kita pelajarin gitu ya. Jadi, geometri itu kan besar bahasan ya. Nanti ada anak-anaknya lagi. Maksudnya apa? Maksudnya ada materi-materi yang uh, merupakan penjabaran dari geometri ini. Sebagai contoh apa? Ada hubungan antara garis. Jadi kalian harus belajar antara meliputi apa? Hubungan garis dan titik ya. Hubungan garis dan titik. Kemudian nanti ada hubungan garis dan garis. Nanti ada gradien, nanti ada macam-macam ya. Ini masih agak dasar. Kemudian bangun datar. Nah, bangun datar yang biasa ini apa yang harus kita pahami? Ada segitiga. Kemudian ada segi empat ya. Kemudian ada segi beraturan. Segi banyak, segi n gitu ya. Dan ada lingkaran. Nah, nanti ada apa lagi? Ada kesebangunan. Kemudian dan kepengeruenan ya. Nanti ada sifat-sifat garis pada segitiga. Atau garis istimewa segitiga ya. Kemudian nanti ada dalil-dalil, ada dalil Ceva, ada dalil Menelaus. Ya, kemudian nanti ada relasi lingkaran dengan titik. Lingkaran dengan titik. Nanti juga ada lingkaran dengan garis. Ada juga lingkaran dengan segitiga. Nanti lingkaran dengan segi empat ya. Kemudian apa lagi? Lingkaran dan lingkaran itu sendiri. Udah kurang lebih ini. Nanti paling ada sedikit tentang trigonometri ya. Nah, kalau ini kan yang tertulis di silabus OSN ya. Trigonometri tambahan aja sih, nanti masuk jandang. Kalau aku lebih suka ngebaginya gini. Kalau aku lebih suka ngebaginya adalah yang pertama adalah trigonometri. Ini dasar-dasar aja. Terus yang kedua adalah segitiga.
Ya, karena apa? Ini nanti ngomongin segitiga. Ini segitiga, segitiga, segitiga. Ini juga segitiga. Segi empat juga merupakan gabungan dua buah segitiga gitu ya. Segitiga terus lingkaran. Gitu. Kalau yang kecil-kecil ya itulah. Kan bahasan yang besar ini. Kalau aku suka ngebayangin gini, trigonometri segitiga lingkaran. Nah, nanti beranak pinak lagi. Gitu. Itu yang mesti kita pahami atau pelajari untuk menyiapkan OSN ya. Tingkat kota, kabupaten, tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, hari ini kita mau bahas yang mana? Kita coba bahas segitiga, ya. Oke, kita masuk ya. Kita akan bahas tentang segitiga. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai, jangan lupa yang belum sholat asar pada sholat dulu ya. Oke, segitiga. Mulai dari apa nih segitiga? Nah, karena kita masih pemanasan ya, kita coba bahas mulai dari macam-macam segitiga dulu ya. Ada, ini biar tahu aja nanti kalau aku nyebut-nyebutin gitu kalian nggak bingung. Jadi macam-macam segitiga gitu kita bagi berdasarkan sisinya dan berdasarkan sudutnya. Kalau berdasarkan sisinya ada apa aja, kalau berdasarkan sudutnya ada segitiga apa aja. Boleh jawab di chat, nggak apa-apa. Oke, oke, baiklah, belum ada yang jawab. Jadi kalau berdasarkan sudutnya, ya, ada yang namanya segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul. Lancip artinya apa? Semua sudutnya kurang dari 90. Kalau sudut segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Ini semuanya kurang dari 90. Ada yang 90. Kalau tumpul ada satu yang lebih dari 90. Gitu ya. Oke, itu kalau berdasarkan sudut. Kalau berdasarkan panjang sisinya, ya ada segitiga apa? Sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga apa lagi? Sembarang ya. Sama kaki ya berarti panjang ketiga sisi, maaf, sama sisi berarti panjang ketiga sisinya sama. Kalau sama kaki ya panjang ininya, kakinya sama. Kalau sembarang ya berarti beda semua gitu ya. Oke. Terus jumlah sudut pada sebuah segitiga itu berapa? 180 derajat ya. Jadi kalau kita punya segitiga, katakanlah ini besarnya A, ini sudut A, ini B, ini C, ini sudut A derajat, ini B derajat, ini C derajat, maka kita punya A derajat ya, A tambah B tambah C gitu ya, sama dengan 180 derajat gitu ya. Ini terkesan sepele dek, tapi ini penting banget.
Oke. Terus abis itu ada di segitiga apa tadi? Samakah siku-siku ya? Pada segitiga siku-siku berlaku sebuah teorema yang namanya teorema Pythagoras. Pythagoras. Gimana bunyinya gitu? Kalau kita punya sebuah segitiga siku-siku, katakanlah ini siku-siku di apa C gitu ya. Ini A, ini B, ini C. Maka oh ya, penamaan sisi segitiga itu biasanya ya kalau nama ini segitiga kan pakai 3 huruf besar kayak gini A, B, C. Nah nanti ini sudut-sudutnya ya huruf kapital. Biasanya nanti seberangnya atau panjang sisi di hadapan sudut C itu kita tulis dengan C kecil. Ini di hadapan sudut A itu A kecil, di hadapan sudut B itu B kecil. Nah, teorema Pythagoras tuh gimana bunyinya? Si C ini namanya apa? Sisi miring ya, atau hipotenus ya. Jadi si C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Udah kelihatan ya, yang paling miring kan yang paling panjang. Berarti nanti kalau kita mau nyari A kuadrat, berarti tinggal diputar-putar aja. C kuadrat min B kuadrat. Kalau kita mau nyari B kuadrat, berarti C kuadrat min A kuadrat. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, coba kita ke contoh soal yang gampang-gampang dulu aja. Kita masuk ke soal yang mudah. Oke, misalnya nih, soal 1 ya. Diberikan segitiga ABC. Ini masih pemanasan loh ya. Dengan panjang AB sama dengan panjang AC. Oke, terus ada titik P. P terletak di antara AB ya, sehingga AP sama dengan PC sama dengan CB. Yang ditanyakan sudut A berapa? Terus nomor 2. Nomor 2 ya. Diberikan segitiga sama sisi ABC. Dengan panjang sisi satu satuan. Ya. Terus melalui B digambar garis tegak lurus BC. Oh ya, penting juga, Dek. Kalau kalian ya ngerjain soal geometri itu harus hati-hati dalam menggambar. Dan kalian harus terbiasa mengubah cerita gitu ya, soal cerita itu menjadi sebuah gambar. Karena kadang, bukan kadang lagi ya, paling sering itu soal geometri itu dia nggak nyantumin gambarnya gitu. Dia cuma nyantumin ceritanya, gambarnya kita harus gambar sendiri gitu. Seringnya gitu, walaupun kadang-kadang ada juga soal yang udah uh, tertera juga gambarnya seperti apa. Oke, terus melalui B digambar garis tegak lurus BC, ya kan? Dan memotong perpanjangan AC
di D. Terus yang ditanya panjangnya BD berapa? Oke, coba dua soal ini 5 menit ya, habis itu kita bahas. Masih gampang banget. Oke, masih 2 menit ya.
Oke, kita bahas ya. Oke, udah ada satu yang jawab nih, nomor 1. Nomor 2, berapa? Nomor 1, diberikan segitiga ABC. AB sama dengan AC. Berarti kita punya segitiga apa? Segitiga sama kaki ya. Nih. Ini berarti A, ini B, ini C. Nah, B sama dengan AC. Begitu ya kalau cara nandain panjang sisi sama. Terus ada P nih di antara A dan B sehingga AP sama dengan PC sama dengan CB. Berarti kira-kira di sini ya, apa aja di sini. Ini P. Oh, pakai warna lain aja kali ya. Ini adalah P. Terus AP berarti ini sama dengan PC, berarti ini sama dengan WC. Yang ditanya apa? Sudut A. Bebas kamu misalin aja. Misal gitu ya. Misalkan sudut A sama dengan X. Berarti sini aku bisa tulis X ya. Terus kita perhatikan segitiga APC ya. Perhatikan segitiga APC. Kita tahu bahwa PA itu sama dengan PC ya kan? Maka apa, Dek? Maka sudut PCA juga sama dengan sudut CAP. Kan udah tahu lah ya sifat-sifat segitiga sama kaki. Kalau panjang kakinya sama, maka sudut di kakinya juga sama. Berarti sini X juga ya. Oke. Kalau sini X, maka sini sudut BPC berapa? 2 X ya. Kalau bingung, ya bolehlah kita hitung dulu. Jumlah sudut pada segitiga kan 180. Ini udah ada X, ini udah ada X. Berarti segini 180 min 2X ya. Berarti sudut BPC ini 2X gitu. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga BPC. BPC juga sama kaki kan? PC sama dengan BC. Berarti sudut PBC ini juga 2X. Terus ini kan sama kaki yang besar segitiga ABC, berarti segini juga 2X ya, berarti sini X juga. Ya udah. Ternyata jumlah sudut pada segitiga ABC ini adalah 5X. Padahal jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Berarti X-nya berapa? 180 per 5 ya, sama dengan 36 derajat. Oke, betul sekali tadi siapa yang jawab. Nailah ya. Terus kita coba nomor 2. Segitiga sama sisi ABC dengan panjang 1. Oke, kita punya segitiga ABC nih, panjangnya 1. Segitiga sama sisi ya. Nih. Kalau gambar jangan terlalu kecil, tapi ya jangan besar-besar juga, nanti nggak cukup. Ini 1, berarti sama sisi ya. Aku tandain dulu sama sisi. Panjangnya 1. Melalui B, oke, kita gambar dulu. A-nya mau di mana-mana, serah. Misalnya aja ini A, ini B, ini C. Melalui B digambar garis tegak lurus dengan BC. Nah, ini kalau gini nanti garisnya nggak cukup, jadi aku tukar aja. Ini yang C. Ini C, ini yang A gitu ya. Berarti dari B digambar garis tegak lurus dengan BC gitu. BC kan yang horizontal di bawah itu kan. Tegak lurus dengan BC. Melalui B berarti tegak lurus dengan BC di mana? Di titik B. Berarti gini. Nah, ini tegak lurus. Tegak lurus itu apa sih? Memotong siku-siku ya, memotong dan membentuk sudut 90 derajat itu tegak lurus. Dan memotong perpanjangan AC di D. Oke, AC-nya diperpanjang. Nah, berarti sini adalah titik D. Terus yang ditanya apa? BD-nya berapa? Nah, oke, gitu gimana?
Ini kan segitiga siku-siku ya. Ya udah kita mainin aja sudut-sudut ya. Kalau kita mainin sudut tuh istilahnya angle casing gitu. Ngotak-atik sudut sama mainin Pitagorasnya dikit ya. Apa nih yang bisa kita tahu? Oke, ini kan sama sisi. Kalau sama sisi sudutnya berapa berarti? 60 ya. Ini 60. Ini 60. Berarti sudut BAD berapa? Sudut lurus itu kan 180 ya. Berarti sudut BAD 120. Terus sudut ABD berapa? Ini ya. DBC kan 90 nih. Terus ABC-nya 60, berarti sini 30. Sini 120, sini 30, berarti sudut D-nya berapa? 30. Ternyata ini juga sama kaki ya, si AB ini sama kaki. Jadi kalau tadi kan panjangnya 1 nih. 1. Ini 1 juga kan, berarti sini juga 1. Udah tinggal di Pitagoras ya. Ini panjangnya 2, ini 1. Berarti BD-nya berapa? BD kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat ya, sama dengan 4/1, sama dengan 3. Berarti BD berapa? 3. Ya, gitu. Gampang ya? Ya, ini masih yang gampang-gampang. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Belum ada, aku lanjutin ya. Nanti aku masukin soal lagi. Kita lanjut dulu aja. Tadi kita udah bahas teorema Pitagoras. Sekarang kita masuk ke sebangunan segitiga. Sebenarnya nanti ada banyak sih soal-soal yang berkaitan sama ini. Tapi nanti sambil jalan aja. Kita mau masuk ke kesebangunan. Ya. Kapan dua buah segitiga dikatakan sebangun? Siapa nih yang lagi nyanyi-nyanyi? Gimana, Dek? Jadi, dua buah segitiga itu dikatakan sebangun kalau sisi-sisinya itu memiliki perbandingan yang sama gitu. Nah, kalau misalnya dia sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama, bukan sama lagi. Kok ternyata segitiganya itu sisinya sama semua gitu ya. Sudut-sudutnya juga, berarti dia kongruen gitu. Sama dan sebangun itu artinya kongruen ya. Oke. Nah, sifat-sifat yang perlu kita ingat apa? Ini kesebangunan segitiga. Oke. Kalau kita punya segitiga ABC dan DEF, ABC DEF. Lambang sebangun tuh gimana? Kayak gini. Gitu ya. Jadi dua buah segitiga, ini ada di pelajaran kan kalian? Dua buah segitiga ABC dan DEF ya dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu aja cukup ya. Dari nih, yang pertama, ketika sudutnya sama. Ketiga sudutnya sama besar. Otomatis nanti panjang sisi-sisinya sebanding ya. Atau sudut A sama dengan D gitu, B sama dengan E,
dua sudut sama aja, yang satu pasti sama kan? Kan jumlah sudut pada segitiga kan 180. Jadi kalau ada dua sudut yang sama, itu sebenarnya yang satu otomatis sama juga kan? Berarti ketika sudutnya sama besar itu bisa diwakili dengan kedua sudutnya sama besar. Sifat yang kedua, sisi-sisinya sebanding. Maksudnya gimana gitu? Ya misalnya ini AB per DE gitu ya. Jadi ini per ini gitu ya. Sama dengan BC per EF sama dengan CA per FD. Atau yang ketiga, ini kan sudut-sudut-sudut. Ini sisi-sisi-sisi. Yang ketiga apa? Sudut sisi sudut. Nah, jadi kita punya dua sisi dengan perbandingan sama. Maksudnya sepasang sisi ya. Terus sudut yang mengapit kedua sisi tersebut juga sama. Sisi tersebut sama. Maksudnya gimana? Misalnya nih, kita punya AB per DE, AB per DE itu sama dengan AC per DF. Saya bentar. Serta AB per DE sama dengan AC per DF. Sudut yang diapit berarti ya, Dek. Ini sisi sudut sisi. Dan sudut A sama dengan sudut D. Jadi misalnya nih, ternyata ini per ini sama dengan ini per ini gitu. Kalau sama dengan BC per FE juga, berarti kan memenuhi yang sifat kedua. Misalnya nggak memenuhi sifat kedua, tapi ternyata kok sudut A-nya sama dengan sudut D. Nah, berarti memenuhi yang ketiga. Itu juga bisa dikatakan sebangun. Gitu. Kalau sama dan sebangun, namanya kongruen. Bangun jadinya kongruen. Kembangnya gimana? Ini ya. Oke. Ngerti ya? Coba ya. Coba kita kasih soal. Tadi udah sampai nomor 2, sekarang nomor... Ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, aku lanjutin. Nomor 3. Gampang aja dulu. Diberikan segitiga ABC ya, dengan panjang sisi AB sama dengan 16, AC sama dengan 12, BC sama dengan 8. Terus sudut BAC itu sama dengan alfa. Diberikan juga segitiga DEF. Terus
DE-nya itu 12, DF-nya 9, sudut EDF-nya sama dengan alfa. Terus yang ditanya, EF-nya berapa? Ini gampang. Terus nomor 4, ini masih gampang juga. ABCD persegi panjang. Diberikan ABCD persegi panjang, ya, dengan AB sama dengan 4 dan BC sama dengan 3. Tentukan jarak titik A ke garis BD. 2 soal ini 5 menit ya, habis itu kita bahas.
Sudah 1 menit lagi ya. Belum ada yang ketemu. Baiklah, kita bahas ya. Nomor 3, coba kita gambar dulu bareng-bareng. Biar punya biar kepikiran nanti mau digimanain ya. Jadi itu kan ada segitiga ABC sama segitiga DEF. Kita tulis dulu, kita gambar dulu aja. Bentar, aku coba pakai warna lain deh. Misalnya aja ini ABC. Terus satu lagi DEF ya. Sudut EDF alfa, BAC alfa. Berarti ini alfa, ini alfa. AB-nya 16, AC-nya 12. DE-nya 12, DF-nya 9. Ini kan gampang banget ya. BC 8, ini yang ditanya. Kamu lihat, ini kan sama nih sudutnya, sama-sama alfa. Terus 12 banding 9 itu berapa? AC per FD itu berapa? 4 banding 3. Terus habis itu kalau AB per DE 16 banding 12, 4 banding 3 juga. Ternyata perbandingannya sama nih. Terus sudut yang diapit sama besar, berarti kedua buah segitiga ini sebangun ya. Tambah satu lagi sudut apa tadi? Sudut A sama dengan sudut D. Berarti dari 3 hal ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Nah, kalau sebangun gimana? Ya kita bisa cari EF-nya. Ya, berarti BC per EF ya sama dengan, ambil lagi salah satu, AC per DF. Berarti berapa? 8 per EF yang mau kita cari sama dengan 4 per 3 ya. Berarti EF-nya berapa? 6. Udah deh. Bisa ya? Terus habis itu nomor 4. ABCD persegi panjang dengan panjang AB 4 dan BC 3. Tentukan jarak titik A ke garis gede. Kita gambar dulu aja segi 4-nya, persegi panjangnya.
Ini A, B, C, D. Suruh nyari apa tadi? A ke BD. Ayo gimana? Jarak titik A ke BD artinya ini kan? Nah, kita misalkan. Misal ditarik garis dari titik A memotong BD di E gitu. Berarti misalnya sini E. Berarti kan yang ditanya ini adalah AE ya. Ini kan 3, 4. Nah, kita Pitagoras dapatlah BD-nya 5 ya kan? Pakai Pitagoras, hitung sendiri. Nanti dapat BD-nya sama dengan 5. Nah, terus mainin apa? Kesebangunan bisa. Kesebangunan bisa. Atau kan kamu atau enggak pakai persamaan luas juga bisa. Ya. Kalau kesebangunan, siapa yang sebangun ya tinggal kamu cari aja. Misalnya sini X ya. Jadi kan sini 90 min X. Berarti sini, oh ya sini 90 min X juga. Ini X juga. Kan banyak nih segitiga di sini yang sebangun ya. Ini sama ini juga. Ya, ada 3 yang saling sebangun. Kamu tinggal pilih aja 2 yang kira-kira bisa nyari panjang A yang mana. Atau kalau pakai persamaan luas gimana gitu kan. Ini kan namanya segi 4. Segi 4 itu kan siku-siku juga kan. Masih ingat kan rumus luas segitiga? Ya, di sini kita bahas ya, luas segitiga. Paling gampang kan luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Nah, kita lihat luas segitiga ABC ini. Ya. Yang satu kita pandang sebagai alasnya itu adalah si AB. Berarti setengah kali AB yang 4, tingginya 3 ya kan? Tingginya AD. Kalau yang satu kita pandang alasnya adalah BD. Alasnya adalah BD. Tingginya berarti yang mana? Tinggi itu apa sih? Tinggi itu kan adalah garis yang ditarik dari sudut tegak lurus ke alasnya kan? Nah, berarti kan AE. BD berapa tadi? 5 ya, langsung aja aku tulis dulu. 5 kali A. Tinggal coret-coret deh. Berarti A-nya berapa? 4 kali 3 per 5. 12 per 5 berapa? 6. 12 bagi 5 berapa? 2,4 ya. Begitu deh. Bisa ya? Ada yang mau nanya dulu nggak? Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita masuk ke luas segitiga. Cara menghitung luas itu ada banyak. Oke, salah satunya tadi. Kalau diketahui alas dan tinggi, ya udah pakai itu ya. Kalau diketahui alas dan tinggi. Maka misalnya segitiganya. Ini adalah alas, berarti ini adalah tingginya. Maka luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi.
Terus yang kedua, kalau diketahui dua sisi satu sudut yang diapit. Jadi misalnya nih, kita punya segitiga gitu. Kita tahu Pak ini segitiga ABC gitu ya. Kita tahu panjangnya ini adalah B, ini adalah C. Ini sudutnya adalah alfa gitu. Atau A gitu. Sudut A gitu. Maka luasnya apa? Setengah BC sin A ya. Trigonometri. Kok bisa? Ya, nanti kalian otak-atik tinggal pakai aturan apa ya? Pengertian sin aja. Tarik aja ini garis tinggi, terus kalian tok dikit nanti dapat. Terus yang ketiga, kalau diketahui ketiga sisinya. Sisi, sisi, sisi. Bisa kita pakai formula Heron. Ya. Jadi ini segitiga ABC. Ini misalnya A, ini B, ini C gitu ya. Nah, luasnya apa? Akar dari, kalau kita punya eh, kalau kita punya keliling, S itu adalah setengah keliling, maka luas segitiganya adalah akar S kali S min A, kali S min B, kali S min C. Gitu ya. Oke. Terus ya, dari sifat, bukan dari sifat. Dari cara ngitung luas yang pertama, yang diketahui alas dan tinggi ini, ada yang perlu kita ingat. Ya. Apakah itu? Gini deh. Ada dua fakta yang perlu kita ingat. Misalnya nih, aku punya segitiga 1, 2 gitu ya. Misalnya ini segitiga 1 dan segitiga 2. Saya ini namanya adalah ABC, ini D gitu. Nah, aku tanya, ini luas segitiga ABC per luas segitiga BCD itu sama dengan apa sih? Nah, kita misalnya ini adalah tingginya. Kalau luas segitiga ABC berarti setengah kali alas, ya kan? Kali AB, kali tinggi. Kalau BCD berarti setengah kali alas, BC ini ya, kali tinggi juga. Nah, tingginya kan sama. Coret-coret. Artinya apa? Artinya apa nih dari sini? Dua buah segitiga dengan tinggi yang sama, maka perbandingan alasnya sama dengan perbandingan luasnya. Begitupun sebaliknya. Nanti kalau dua buah segitiga dengan alas yang sama, maka perbandingan tingginya sama dengan perbandingan luasnya. Gitu ya. Aku mau masuk ke contoh soal. Aku contoh soal, berarti nomor berapa ya? Tadi masih 45 berarti. Nomor 5. Ini gampang dulu aja.
Nah, ini dikasih tahu nih gambarnya. Jadi ini tiga, ini juga tiga. Luas yang diarsir berapa? Terus nomor 6, segitiga ABC. Ini masih gampang banget. Sisi-sisinya memiliki sisi-sisi berapa ya? 5, 6, 7. Luasnya berapa? Coba dua soal ini dulu yang gampang. 4 menit aja karena gampang, habis itu kita bahas. Habis itu kita coba soal yang lebih sulit dikit.
Oke, berapa dek? Belum ada yang nemu kah? Baiklah, coba kita bahas ya. Gampang loh ini. Kita kan mau ngitung luas yang diarsir ya kan. Ya udah. Berarti gimana? Misalin aja kasih nama nih biar nggak bingung. Ini A, B, C, D, E gitu ya. Artinya apa? Luas yang diarsir itu kan sama dengan luas segitiga ABC yang ini ya kan. Ditambah luas segitiga DEB kan. Tapi kalau kita menghitung DEB kan agak susah. Nah, kita DEB ini bisa diperoleh dari apa? Luas segitiga ABD dikurangi luas segitiga ABE. Sudah deh. Luas segitiga ABC apa? Alas kali tinggi. Alasnya 4, tingginya 6. Alas kali tinggi bagi 2, maaf. Setengah kali 4 kali 6. Luas segitiga ABD, setengah kali 4 kali 12. Luas segitiga ABE, setengah kali 4 kali 3 ya. Tinggal dicoret-coret aja, terus dihitung deh. Berapa nih? 12 tambah 24 kurang 6. Berarti 30. Gampang ya. Terus habis itu, segitiga ABC memiliki sisi-sisi ini gitu. Tapi kalau diketahui ketiga sisinya, kita bisa pakai apa, Dek? Formula Heron. Berarti S-nya berapa? Setengah ke keliling ya. 5 tambah 6 tambah 7 per 2. Berapa nih? 11 tambah 7, 18, bagi 2, 9. Berarti luasnya apa? Luasnya apa rumusnya? Akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Berarti sama dengan akar S-nya berapa tadi? 9 kali 9 min 5 kali 9 min 6 kali 9 min 7 ya. Sama dengan berapa? Apa-apa lah ya. Akar 9 kali 4 kali 3 kali 2. Yang ini bisa diakar jadi 3 kali 2, 6 per 6. Sudah, itu ya. Gampang kan? Iya. Coba kita soal yang lebih mikir dikit. Lebih mikir dikit. Nomor 7 ya. Nomor 7. Kita belum belajar garis-garis pada segitiga ya. Yaudah, ini dulu yang gampang. Diberikan segitiga ABC sama kaki. Ya, dengan panjang AB sama dengan AC sama dengan 3. Terus BC itu sama dengan 2. Titik D pada sisi AC dengan AD sama dengan 1. Tentukan luas segitiga DAB. Maaf, tentukan luas segitiga ABD. Luas segitiga ABD.
Oke. Itu nomor 7. Terus nomor 8-nya. Ada gambar di bawah ini. Ini ada gambarnya ya. Ini ada gambar. Ini adalah A, B, C. Ini adalah D, E, F. Diketahui panjang AE adalah X, kemudian panjang EC adalah Y, ya. Terus DC itu sama dengan 2BD, ya. Terus yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan BF dan FE jika ditulis dalam bentuk XY. Ini soal OSP tahun lama ya. Silakan buat soal ini dicoba berapa? 6 menit. Habis itu kita bahas. Nomor 7 gampang, nomor 8 lebih sulit sedikit, lebih sulit ya. Lebih sulit dikit lah ya. Silakan dicoba dulu.
Oke, 3 menit lagi. Kalau udah ketemu boleh loh jawab di chat ya. Udah, 1 menit lagi ya. Yang nomor 7 dulu aja nggak apa-apa dulu.
Oke, coba kita bahas ya. Berapa nomor 7, Dek? Oke, kita gambar dulu aja ya biar bisa kepikiran itu ngerjainnya gimana sih, Kak. Nah, kalau kalian ngerjain soal matematika gitu ya, terutama soal olimpiade, paling mudah adalah kalau kita gambar dulu. Gambarnya nggak harus bagus gitu, yang penting kalau mau gambar ya agak besar dikit gitu. Kita punya segitiga apa sama kaki ya, kita gambar segitiga sama kakinya. Ini kan, ini A, B, C. AB-nya 3, AC-nya 3, BC-nya 2. Dia terletak pada sisi AC, sehingga AD-nya 1. Berarti sini D. Sini 1. Berarti segini berapa? 2 kan? Dah. Kamu disuruh nyari luas ABD. Nyari luas ini. Bagaimana? Nah, sekarang aku tanya dulu, kira-kira kamu bisa nyari luas segitiga yang mana dari yang diketahui ini? Luas segitiga A, B, C ya. Luas segitiga ABC gimana nyarinya? Ya, mau pakai heron boleh. Mau pakai Pitagoras juga boleh, cari tingginya dulu. Bisa kita mencari tinggi. Nah, ini sama kaki kan, berarti tingginya itu pas memotong di tengah-tengah tengah BC. Berarti panjang tingginya ini berapa? Akar dari 9 min 1 atau akar 8 ya kan? Berarti T-nya 2 akar 2. Berarti luas segitiga ABC berapa? Setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan 2 akar 2 ya kan? Nah, simpan aja dulu. Nah, terus kalau bingung, ini puter aja nih segitiga ABC-nya sehingga AC itu adalah alasnya. Nah, ketika si AC ini jadi alas, kan berarti tingginya ini. Ya. Nah, segitiga ABD yang mau kita cari, kita pandang alasnya ini ya, AC ini ya. Segitiga ABD yang kita cari, itu kan memiliki tinggi yang sama dengan segitiga ABC kan? Ya nggak? Kalau kita pandang alasnya yang di sisi sini. Ya kan? Berarti apa? Pakai tadi perbandingan luas dua buah segitiga dengan tinggi yang sama, maka perbandingan luasnya sama dengan perbandingan alasnya. Berarti gimana? Luas segitiga ABD per luas segitiga ABC itu sama dengan perbandingan alasnya, karena dia punya tinggi yang sama kan? 1 per berapa? 2 akar 2. Berarti luas segitiga ABD, 1 per 2 akar 2. Bentar. 1/3 ya. Atau tulis dulu huruf dulu aja deh. Luas segitiga ABD per luas segitiga ABC sama dengan AD per AC ya. Berarti luas segitiga ABD per 2 akar 2 sama dengan 1/3. Berarti luas segitiga ABD berapa?
2/3 akar 2. Ada yang salah? Yang salah ngitung nggak? Satu ya kan? Bener ya? Oh ini enggak, ini bener 2/2. Ya nanti kalau misalnya ada yang salah ngitung nanti dikoreksi aja. Yang penting caranya gitu ya. Salah satu caranya seperti itu. Nomor 8. Berapa deh? HE itu X. DC itu Y. Terus DC itu 2BD. Berarti kalau sini Z, sini 2Z. Terus yang ditanya ini per ini. Kira-kira gimana? Oh iya, aku belum jelasin dari minerals ya. Nah, kalau udah tahu boleh bisa kerjain. Kalau belum ya kita tunda dulu aja. Ini emang pakai perbandingan luas, tapi uh, butuh teorema yang lain juga. Ya, kita lanjut dulu. Nomor, ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke materi berikutnya aja. Kita masuk ke garis-garis pada segitiga. Ada apa aja garis-garis pada segitiga? Ini aku punya segitiga nih. Coba ada garis yang ditarik dari suatu sudut tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Ini namanya garis apa? Garis tinggi ya. Kalau misalnya ada garis nih ditarik dari suatu sudut membagi sudut itu menjadi 2 sama besar. Nah, ini sama nih. Ini namanya garis apa? Garis bagi ya atau bisektor. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ini garis tinggi, ada garis berat. Garis berat apa deh? Kalau ini adalah pertengahan, nah ini garis yang ditarik dari suatu sudut ke pertengahan sisi di hadapannya. Nah ini namanya garis berat ke median. Terus kalau ada garis yang ditarik dari pertengahan suatu sisi tegak lurus dan
tegak lurus gitu ya. Garis yang ditarik tegak lurus dengan pertengahan sisi gitu ya. Ini namanya garis tumbuh atau perpendicular bisector. Nah, kita akan bahas masing-masing dari garis-garis ini. Mulai dari apa dulu? Garis tinggi dulu ya. Garis tinggi. Garis tinggi itu sebenarnya tadi kita udah bahas waktu ngomongin luas ya. Ini segitiga ABC. Ini tinggi ya. Ini garis tinggi. Ini garis tinggi yang ditarik dari sudut C. Ini dari sudut A. Ini dari B. Nah, tiga garis tinggi, sebenarnya masing-masing ini ya, ketiga garis tinggi, ketiga garis bagi, ketiga garis sumbu, maupun ketiga garis berat. Itu dia berpotongan di satu titik ya. Ketiga garis tinggi berpotongan di satu titik. Nah, berpotongan di satu titik, titiknya ini namanya titik tinggi. Ya. Berpotongan di satu titik itu nama lainnya adalah konkurren. Bukan kongruen ya, tapi konkurren. Dah, gitu. Terus yang kedua, kita coba bahas garis berat. Garis berat, ketiga garis berat potongan di satu titik juga ya. Namanya titik apa? Ini tengahnya. Terus ini juga tengahnya. Nah, kalau misalnya nggak sama gitu, ini sama dengan ini kan. Tapi belum tentu sama kayak ini, nandainnya beda ya. Ini kan sama kayak yang ini, berarti tandanya gini. Terus misalnya yang ini sama kayak yang ini, berarti gini. Jadi jangan sama semua. Soalnya emang panjangnya tuh sama semua gitu. Baru kamu tandain dengan tanda yang sama. Oke. 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 A, B, C. Kalau tadi titik tinggi itu biasanya notasinya ditulisnya adalah titik H. Kalau sebenarnya nggak harus, cuman internasionalnya gitu. Kalau titik ini ketiga garis berat itu berpotongan di satu titik. Ini titik G ya. Ketiga garis berat berpotongan di satu titik. Atau konkuren. Namanya apa? Titik berat. Atau sempron. Nah, sifatnya apa? Kalau garis tinggi tadi kan buat nyari luas. Luas segitiga ABC berarti setengah kali A kali TA sama dengan setengah B kali TB sama dengan setengah C kali BC gitu ya. Kalau di sini sifatnya, misalnya aja sini adalah D, sini adalah E, sini adalah M. Maka berlaku perbandingan ya. Perbandingan AG per GD sama dengan BG per GE sama dengan CG per GF ya sama dengan 2:1. Jadi bentar.
Ini kenapa sih? Nah, ini ya AG per GD banding BG per GE banding CG per GF sama dengan banding 1. Kok bisa gitu? Asalnya dari mana, Kak? Dari perbandingan luas aja, gampang ya. Misalnya, pas contoh nanti coba dibuktiin sendiri ya ini ya. Idenya adalah gini. Kita lihat segitiga GAF dan segitiga GBF. Dua buah segitiga ini ya, kan panjang alasnya sama nih, ya kan? Tingginya sama, maka luasnya juga sama. Jadi luas segitiga kecil ini, si AGF ini sama dengan luas segitiga kecil BG. Begitupun nanti yang CGD sama dengan GDB. Begitupun yang CGE sama dengan GE. Nah, nanti dari situ akan kamu peroleh, kamu coba otak-atik, bikin perbandingan dikit-dikit. Nanti akan kamu peroleh bahwa segitiga-segitiga kecil ini memiliki luas yang sama persis. Nah, maka berlaku perbandingan ini banding ini berarti kan sama dengan dua buah segitiga banding satu segitiga atau 2 banding 1. Nanti dicoba sendiri ya buktinya ya. Oke, garis berat sudah. Sekarang kita masuk ke garis bagi. Garis bagi. Tadi namanya apa? Bisektor ya. Garis bagi itu membagi sudut jadi 2 sama besar. Misalnya ini adalah segitiga ABC. Ini misalnya alfa-alfa. Ini beta-beta. Ini gamma-gamma. Gitu. Nah, ketiga garis bagi itu juga berpotongan di satu titik. Berpotongan di satu titik. Namanya titik apa? Namanya adalah titik bagi. Bahasa Indonesia. Atau dia in center ya. Kenapa namanya in center? Karena titik bagi ini sekaligus merupakan titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC. Ya. Jadi kalau kita gambar lingkaran dalam, ini adalah titik pusatnya. Lingkaran dalam itu apa? Ya, ini lingkaran yang menyinggung ketiga sisi segitiga. Gitu ya. Lah sifatnya apa? Sifat garis bagi. Ya selain tadi ngebagi ini, ya kan, dia punya sifat juga bahwa misalnya kita pandang ini adalah D, gitu ya. Oh ya, ini biasanya I namanya. AD per DB itu sama dengan CA per CB gitu. Jadi ini per ini sama dengan ini per ini. Ya, itu sifat garis bagi. AD per DB, kok bisa Kak? Dari mana? Dari kesebangunan. Coba aja nanti dicoba ya. CA per CB. Oke. Terus yang terakhir adalah garis sumbu. Tadi aku pakai apa sih? Sumbu kuning ya? Kelihatan nggak? Garis sumbu. Nah, ketiga garis sumbu juga berpotongan di satu titik. Namanya apa? Titik sumbu. Atau eksenter ya. Ini tengahnya, ini tengahnya, ini tengahnya. Kita tarik
kita tarik. Ini siku-siku ya. Siku-siku. Nah, ini namanya titik sumbu. Atau dia eksenter. Titik tinggi tadi nama lainnya adalah ortosenter. Ini sentroid udah. Ini center udah. Ini ketiga garis sumbu berpotongan di satu titik ya. Namanya adalah titik sumbu. Atau center. Kenapa? Karena ketiga garis sumbu ini merupakan titik pusat lingkaran luar segitiga. Lingkaran luar segitiga itu apa? Lingkaran yang melalui ketiga sudut segitiga. Oke? Oh ya, jangan lupa tandain sama begitu. Ya. Oke. Terus kita coba masuk ke contoh soalnya. Tadi udah sampai nomor berapa ya? 8. 8-nya kan ke skip, nomor 8 lagi aja. Ada yang mau nanya dulu nggak? Nomor 8 ya. Sebentar. Nomor 8. Bentar. Ya. Contoh soalnya ini aja gampang. Titik C. Dari titik C pada segitiga ABC. Dari titik C segitiga ABC. Sekarang udah mulai jelek ya. Ditarik garis memotong AB di D. Sehingga AD sama dengan 6. Dan DB sama dengan 3. Nah, jika sudut ACD itu ternyata sama dengan sudut DCB, dan AC itu sama dengan 10, maka panjang BC-nya berapa? Oke, jadi kita punya segitiga ABC. Langsung tak kerjain aja ya, karena udah mau jam 5. Kita punya segitiga ABC. A, B, C. Terus ditarik garis yang memotong AB di D. Sehingga ACD sama dengan DCB. Oke. Ini D, berarti ini sudutnya sama. Terus AD-nya 6, BD-nya 3, AC-nya 10. BC-nya berapa? Nah, tadi ya. CD itu apa sih ini? Garis bagi. Kalau kita punya garis bagi, berlaku sifat apa? Karena CD garis bagi, maka berlaku AC per CB ya, ini per ini sama dengan AD per DB. Berarti 10 per CB sama dengan 6 per 3. Ya, coret 2. Berarti CB-nya berapa?
10/2 sama dengan berapa? 5. Jadi panjang CB atau BC adalah 5. Bisa ya? Oke, karena ini udah jam 5 lebih, kayak udah pada lift juga. Jadi kita cukupkan dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas kombinatorik. Nanti pertemuan terakhir kita bahas semua latihan soal aja, cuman yang levelnya mungkin sedikit lebih sulit gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum aku tutup. Nggak ada. Oke, baiklah. Kalau nggak ada, kita cukupkan dengan sekian. Aku tutup dulu. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Kalau aku ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.